Bagaimana sebenarnya prospek IHSG atau Bursa Efek Domestik di tahun ini, Pak? Dengan tiba-tiba ada gejolak ketidakpastian ini juga semakin uncertain dengan geopolitik Timur Tengah kemarin. Ditambah lagi juga seperti yang Anda sampaikan, sepertinya ada kemungkinan besar worst case scenario tidak ada cut rate dari the Federal Reserve. Ya, worst case scenario-nya itu nggak hanya tidak ada cut rate, Safrina, tapi bisa jadi bukan tidak mungkin rate-nya malah naik di US. Ya, not impossible. For now, very slim chances. Untuk pertanyaan kamu, bagaimana kita menyikapinya, terutama untuk market Indonesia. Kalau market Indonesia, untungnya, ya, satu, kita sekarang ini foreign ownership-nya tidak terlalu banyak lagi, tidak sebanyak dulu. Yang pertama. Yang kedua, untungnya lagi kita itu masih punya commodity stocks yang one of global players. Jadi sebaiknya, satu, menghindari interest rate sensitive stocks yang sudah pasti yang paling direct itu adalah properti dulu, dihindari dulu. Karena kemungkinan suku bunga Indonesia BI rate belum turun. Ya, bahkan kalau saya di camp yang bilang harus naik. Itu yang pertama, interest rate sensitive stocknya dihindari dulu. Yang kedua, ya kita mesti ride on commodity, yaitu yang terjadi sekarang, yaitu US men-sanction Russian commodity, yaitu aluminium, nikel. Kita mesti cari saham-saham apa aja yang berbasis aluminium dan atau nikel. Kemudian juga emas. Kemudian juga jangan lupa silver. Silver itu biasanya korelasinya sangat tinggi dengan emas. Dan biasanya bitanya lebih tinggi daripada emas. Diperhatikan aja saham-saham tersebut, Safrina. Oke, baik. Kira-kira sektor-sektor apa saja, Pak, yang juga akan menarik dan mungkin masih prospektif untuk diperhatikan pelaku pasar over the next coming months? Ya, ada seperti yang saya bilang tadi, yang pertama adalah komoditi dengan berbagai alasan yang sudah saya kemukakan barusan. Yang kedua, bisa juga untuk consumer. Consumer sector ini by valuation sudah cukup menarik. Kemudian jangan lupa Indonesia itu is a big mass market. Ya, marketnya itu kita besar, 280 juta penduduk. Artinya apa? Kalau kamu jualan makanan, apapun itu, kalau bisa nationwide, itu besar sekali. Nah, consumer juga boleh diperhatikan nih. Sementara saya bilang sih dua itu aja. Kalau banks bukan nggak suka, cuman valuation-nya sudah mulai demanding dan dari awal tahun Januari sampai Maret foreign itu masuknya ke banking sector. Jadi be careful aja. Bisa jadi penurunan banking ini karena mostly driven by foreign outflow. Oke, baik. Mostly driven by foreign outflow ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Sektor yang perlu dihindari seperti apa, Pak? Adakah property sektor ya? Property. Yes, karena directly dengan interest rate sensitive stocks, yaitu kemungkinan besar suku bunganya tidak turun, malah bahkan kemungkinan besar naik. Sementara propertinya jangan dulu. Oke, menarik. Bagaimana dengan teknologi, Pak? Kita ketahui teknologi ini sudah cukup terpuruk cukup dalam. Apakah sebenarnya melihatnya fundamental dari emiten-emiten teknologi ini memang tidak baik, ataukah malah sebenarnya ya untuk pelaku pasar dan pemegang investasi gitu ya? Apakah saatnya untuk buy on weakness, Pak? Ya, pertanyaannya bagus sekali, Safrina. Pertama, teknologi ini sebenarnya by fundamental oke. Tapi teknologi ini adalah sektor baru yang juga terdampak dengan interest rate, tapi tidak sedirect, for example, properti ya. Kenapa properti itu direct? Karena biasanya kalau orang beli rumah, beli apartemen, most of itu bisa jadi dengan KPA, kredit kepemilikan. Nah, kalau interest rate-nya makin tinggi, makin sulit ya nyicilnya, itu yang pertama. Nah, untuk teknologi, ini juga berhubungan dengan interest rate. Kenapa dengan interest rate hubungannya? Karena biasanya teknologi ini didukung oleh funding. Nah, kamu bisa bayangin, Safrina, 2021, 2020, dan sebelumnya, suku bunga The Fed 0,25. Ya. Assuming prime rate-nya US dengan suku bunga 0,25, let's say 1,25 deh atau 1,75%. Jadi kamu bisa minjem di uang di US 1,75%. You can fund all these technology stocks with your cost of 175%. Bisa naik banyak. Ya, you can get 5%, 5% kurangin 1,75, kamu masih profit. Nah, sekarang your Fed rate 5,25. Yeah. Let's say your prime rate 6,25 deh. Berarti your cost of fund yang tadinya 1,75 sekarang jadi 6,25, 6,75 atau 7%.
Jadi kemungkinan untuk funding untuk tech stock ini makin sulit. Itu yang pertama ya. Terus kedua, berhubungan dengan teknologi, yaitu yang sewaktu 2-3 tahun lalu juga sangat rame ya Safrina, yaitu soal EV. EV juga sama, memang tidak berhubungan dengan interest rate stock. Tapi sekarang setelah EV craze, sekarang orang mulai menyadari ini globally ya, yaitu harga EV car itu mahal. Memang lebih make sense untuk hybrid, ya lebih make sense ya. Makanya contohnya seperti Tesla, car delivery-nya itu pun makin turun, nampaknya sudah off peak ya. Ya, jadi menjawab pertanyaanmu, teknologi menarik, cuman indirectly berhubungan dengan interest rate, sehingga sekarang belum dulu. Tapi fundamental sih saya bilang oke lah. Valuation juga, well teknologi valuation-nya nggak ada yang make sense, cuman fundamental dalam arti what's going on inside the companies oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Dan mungkin satu pertanyaan lagi dari kami, tentunya untuk sebagai penutup kita pada kesempatan kali ini, saya tentunya ingin bertanya kepada Anda, apakah kira-kira pasar keuangan Indonesia, tidak spesifik juga untuk bursa efek domestik, tapi juga SBN dan lain-lainnya, itu masih cukup menarik dibandingkan dengan peer countries yang kita ketahui, contohnya misalnya Thailand dan lain-lain, Asian countries dan lain-lainnya. Yes, nah ini pertanyaan juga sangat-sangat bagus, Safrina. Equity selalu uncertain, selalu banyak volatility, selalu tidak hitam putih, ya selalu lebih tidak hitam putih at least. Sedangkan untuk pasar obligasi itu jelas, kamu dapat kupon sekian X. Ya kalau saya saranin tahun ini karena uncertainty-nya nih kok makin nambah ya. Inflation-nya US, semua yang kita udah bahas lah. Inflation US, tension di Timur Tengah, global, bla bla bla. Dan semuanya. Nah kalau untuk SBN, yaitu yang sifatnya fix. Fixnya ini bukan fixed price ya, tapi ada kupon. Kuponnya ini fix. Nah ini lebih sure, lebih better investment choice dibanding dengan equity untuk tahun ini saya bilang. Dan yang kamu bilang tadi, gimana dengan negara tetangga? Kita ratingnya triple B+, tapi bond yield-nya kita 7 sekarang. Itu udah tinggi sekali dibanding yang lain. Dibanding yang lain ada yang triple B atau triple B+ juga, tapi yield-nya masih di bawah kita. Jadi kita yield-nya cukup tinggi 7. Nah, kalau udah tingginya 7, tinggal satu nih yang perlu diperhatikan, Safrina. Gimana dengan nilai tukarnya? Kalau nilai tukarnya melemahnya tidak banyak, atau kalau bisa flat, really good. You can get a clean 7% every year.